Pemirsa, langkah Presiden Jokowi yang gemar mengendorse capres dan cawapres pilihannya menuai sorotan. Bahkan nama-nama yang diendorse Jokowi sejauh ini dan nama yang tidak pernah dia promosikan dinilai menunjukkan keberpihakan Presiden. Lalu bagaimana pengaruh dari endorse ala Jokowi ini? Berikut apa kata fakta. Sibuk endorse calon presiden untuk Pilpres 2024, Presiden Jokowi jadi sorotan. Endorse yang dimaksud adalah mempromosikan nama-nama yang dianggap potensial dan juga memberikan sinyal dukungan. Lalu apa kata fakta? Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Itulah pidato Presiden Jokowi di hadapan relawan kelompok Nusantara di GBK, di mana Jokowi memberikan sinyal dukungannya pada sosok berambut putih yang diyakini adalah Ganjar Pranowo. Sementara itu, pada saat menghadiri ulang tahun Perindo, Jokowi mengendorse Prabowo Subianto dan mengatakan 2024 adalah jatahnya. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Namun Jokowi tidak pernah sekalipun memberikan sinyal dukungannya terhadap capres yang diusung Koalisi Perubahan, yaitu Anies Baswedan. Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Keterlibatan Jokowi jelang pencalonan capres makin ketara saat mengumpulkan relawan dalam musrah di Istora Senayan 14 Mei 2023. Jokowi menyebutkan sejumlah karakter yang harus dimiliki calon pemimpin, hingga banyak pihak menebak dan menerka bahwa sosok yang dimaksud oleh Jokowi adalah Ganjar atau Prabowo. Dalam musyawarah rakyat atau musrah, Presiden Jokowi bahkan menerima nama-nama capres dan juga cawapres pilihan relawannya. 3 nama capres yang disodorkan adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Erlangga Hartarto. Sementara nama-nama cawapres yang disodorkan oleh relawannya, diantaranya ada Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala Staf Presiden Muldoko, Ketua Kadin Arsyad Rashid, dan juga Menparekraf Sandiaga Uno. Presiden Jokowi juga menyatakan akan membisikkan partai terkait dengan nama-nama tersebut. Silakan kalau beliau punya pilihan-pilihan, tetapi mohon kita semua mengawal agar demokrasi ini menjadi ruang buat semua. Jangan sampai ada yang didukung, ada yang di-endorse, ada yang disupport, tapi ada juga yang nggak boleh maju, nggak boleh berlayar, nggak boleh bersatu. Ini sesuatu yang tidak sehat dan tentunya demokrasi kita akan mundur ke belakang. Begitu. Tak hanya endorse capres, sebelumnya Presiden Jokowi juga sempat mengendorse nama-nama cawapres usai sholat Idul Fitri di Masjid Syekh Zayed Solo, Jawa Tengah. Jokowi pun merekomendasikan 7 nama cawapres. Dari 7 nama yang direkomendasikan Jokowi sebagai cawapres, mayoritas adalah menteri-menterinya sendiri. Di antaranya ada Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno, lalu ada Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Nama lain yang ikut direkomendasikan adalah Ridwan Kamil dan juga Muhaimin Iskandar atau Caimin. Kesibukan Presiden Jokowi mengendorse nama-nama capres dan cawapres ini pun menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI. Sejak zaman Ibu Mega, Pak SBY sama sekali tidak mempengaruhi partai politik untuk memilih ini itu enggak. Jadi diberikan kepada partai-partai itu. Lalu apakah endorse yang dilakukan seorang presiden sah-sah saja untuk dilakukan? Harusnya nggak boleh, karena tidak hanya dalam batasan etis menurut saya, dalam undang-undang pemilu itu ada ketentuan yang mengatakan pejabat negara, pejabat fungsional atau pejabat negeri lainnya
tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah keberpihakan kepada peserta pemilu tertentu. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu, misalnya mengumpulkan beberapa partai politik di istana, itu sudah menunjukkan keberpihakan Presiden kepada peserta pemilu tertentu. Kalau orang banyak mendiskusikan ya harusnya Presiden netral dong karena dia Presiden bagi semua, itu iya satu hal, tapi ada klausul juga dalam Undang-Undang Pemilu yang melarang itu secara eksplisit. Nah ini yang harus diperhatikan oleh Bawaslu untuk mengingatkan kepada Presiden. Sebagai orang nomor 1 di Indonesia, tak bisa dipungkiri endorse dari Jokowi pun berdampak. Seperti elektabilitas Prabowo yang meningkat sejak di-endorse Jokowi. Lalu, apakah langkah politik Jokowi ini juga mempengaruhi sikap calon pemilih? Menurut hasil survei Algoritma Research and Consulting, endorse sosok capres yang dilakukan Presiden Jokowi tidak terlalu mempengaruhi pilihan publik. 39,4% memilih akan melihat sosok capres yang didukung oleh Jokowi. Sementara 16,1% akan memilih capres yang didukung Jokowi dan 19,1% tidak akan memilih kandidat yang didukung oleh Presiden Jokowi. Sementara itu, menurut Politika Research and Consulting atau PRC, endorsement Jokowi tidak boleh diremehkan karena 38% responden mengaku akan memilih kandidat yang memang didukung oleh Presiden Jokowi. Ya, terkait dengan sikap endorse yang dilakukan Jokowi terhadap beberapa nama tokoh, baik capres dan juga cawapres, apakah ini benar-benar berpengaruh ke tokoh tersebut? Sebenarnya ada dua alasan ya, mengapa Jokowi sangat dibutuhkan endorsement ya oleh para capres. Pertama adalah faktor tingkat kepuasan Pak Jokowi yang tinggi ya. Banyak capres yang ingin bertarung di 2024 ingin mendapat limpahan ya suara dari pemilih Pak Jokowi. Ya, yang kedua adalah kalau kita mengaca pada pemilu 2019, tingkat dukungan Pak Jokowi mencapai 53%. Ini pasti akan direbutkan oleh para capres. Minimal adalah mereka mengurangi adanya resistensi pemilih Jokowi terhadap mereka. Kalau dengan endorsement yang dilakukan, seberapa jauh efeknya atau pengaruhnya kepada pemilih? Ya kalau kita lihat sebetulnya ini pertarungan yang kompetitif, 3 nama capres ini. Kalau di survei kita di LSI di bulan Mei 2023, ini kan selisih antara capres kan tidak terlalu lebar ya. Besar kecilnya pasti akan kita ukur nanti ya menjelang Pilpres nanti seberapa besar kemudian sisa dari pemilih Jokowi yang belum menentukan pilihan. Lalu siapa saja atau seperti apa kriteria orang yang akan terpengaruh dengan endorse Jokowi dan siapa yang tidak? Pemilih-pemilih yang nanti akan mengikuti endorsement Pak Jokowi adalah pemilih yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi sama pemilih yang suka dengan karakternya Pak Jokowi. Kritik menghujani Presiden Jokowi agar dapat bersikap netral dalam pemilu 2024. Namun faktanya, orang nomor 1 di Republik ini memiliki basis pendukung yang besar dan juga bergaining power dalam mengendorse pilihan politiknya. Saya Raisa Nadia dan Rian Kaputra, serta juru kamera Muhammad Faisal dan Andri Setiawan. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.